kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu niat i'tikaf hingga waktu syuruk, dan nanti dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat syuruk atau sholat duha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ta'azakumullah. Materi kita materi yang bersambung dari yang lalu, di mana pagi hari ini kita akan bahas yang masih berkaitan tentang perkara yang menyebabkan manusia itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada dalam satu pembahasan yang mungkin nanti kita juga akan ambil, sebab perkara bagaimana Allah memberikan nikmat kepada hambanya, baik itu di alam barzah maupun di alam akhirat. Secara umum, bahwa manusia diazab ataupun diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala sebab karena ketidaktahuan ataupun kebodohannya terhadap satu perkara penting di dalam agamanya. Sifatnya esensi sebetulnya, tapi oleh orang yang tidak tahu mungkin ini dianggap biasa, tapi bagi yang tahu tentang kedudukan ini, maka hal yang demikian adalah sangat penting, yaitu apa? Jahluhum billah, ketidaktahuan mereka terhadap Allah, yang pada akhirnya mereka tidak beriman, tidak beribadah, tidak tunduk, tidak mengikuti apa yang menjadi perintah untuk dikerjakan dan mana larangan untuk dihindarkan. Maka hal yang demikian adalah perkara yang menjadi sebab utama. Sehingga kalau ditanya pemicu utama manusia diazab itu adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikaitkan dengan urgensi ketauhidan seseorang, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir pembicaraan ketika dia di dunia, artinya ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, lalu dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Artinya bahwa kalimat la ilaha illallah sebagai simbol ketauhidan seseorang ketika berada di dunia menjadi perkara yang sangat penting. Maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Izz Al-Hanafi dalam Syarah At-Tahawi, beliau memberikan penjelasan bahwa kita hidup diawali dengan tauhid dan kita mati ditutup dengan tauhid, sehingga hidup kita sepanjang hayat mengemban amanah itu, tugas mulia yang juga pernah dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Nuh sebagai utusan pertama sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tugas mereka sama, bagaimana memberi pelajaran, memberi pengetahuan, dan akhirnya mudah-mudahan pengetahuan itu menghantarkan kepada kemengertian tentang posisi makhluk seperti kita di hadapan Allah ketika di dunia. Untuk apa kita dihadirkan? Ketika ada satu pertanyaan yang bisa dijawab bahwa kita dihadirkan dengan keistimewaan dan juga dengan penuh tanggung jawab dan konsekuensi, maka akan ada hal-hal yang berkaitan tentang perkara yang dikaitkan dengan kewajiban itu. Maka ada konsekuensi yang akan lahir, seperti siapa yang tidak beriman kepada Allah, siapa orang yang tidak melakukan amal soleh, maka tentu ada konsekuensinya. Kita berbeda dengan makhluk yang lainnya. Maka perkara utama yang menyebabkan manusia mendapatkan hukuman, baik itu ketika berada di dunia maupun ketika berada di alam barzakh maupun nanti di alam akhirat, adalah sebabnya karena satu, yakni jahluhum billah. Jahluhum billah itu diartikan alladzina la yu'minuna billah, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab kedua, orang yang kemudian mendapatkan azab ketika ia berada di dunia
dan juga di akhirat adalah wa idha'atuhum li amri, menyia-nyiakan perintah Allah, wartikabihim li ma'asihi, dan kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan. Jadi perintah dilanggar, artinya perintah disia-siakan, sementara perkara maksiat yang mestinya dijauhi malah dilaksanakan. Inilah yang kemudian orang yang sudah gagal paham dalam hidup untuk bisa melihat bahwa kehidupannya itu penuh dengan aturan. Karena kita makhluk, karena kita yang diciptakan oleh Allah, maka Allah yang membuat aturan untuk diikuti, sehingga dari sanalah akan kelihatan mana yang taat dan mana yang tidak taat, mana yang golongan min ahli ta'at atau mana yang min ahlil maksiat. Maka tentu akan ada dua golongan besar yang hadir. Mana yang dikaitkan bahwa hum min ahli tuqa, bahwa dia adalah orang-orang yang ahli takwa, ataupun hum min ahlil ma'asi, atau dia adalah orang yang ahli maksiat. Dan itulah fenomena yang ada pada kehidupan manusia secara umum. Ada orang yang ke masjid, ada juga yang ke diskotik. Ada orang yang melangkahkan kakinya dalam ketaatan, tapi ada orang yang juga bersemangat dalam menjalankan kemaksiatan. Ada orang yang bersemangat betul dalam menjalankan berbagai macam kebaikan dan amal soleh yang ada di hadapannya, tapi ada juga orang yang never die. Ada orang yang gak putus asa, yang terus menerus bersemangat dalam melakukan kemaksiatan. Itulah manusia. Sehingga ketika kita disadarkan dengan sebuah fenomena, dengan ayat-ayat Allah yang terbentang di hadapan kita, bahwa apa yang Allah ciptakan dan siapa yang diciptakan, maka akan ada pertanggungjawaban yang nanti dihadapkan pada satu realita, lalu juga sebuah konsekuensi yang akan diterima. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab ataupun tidak akan menyiksa. Jadi bahasa yang kemudian muncul antara nikmat dan azab itu bukan menggambarkan atas ketidakadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang persepsi manusia yang berdasarkan atas hawa nafsunya yang mengatakan bahwa ketika ada manusia diazab, ketika ada manusia yang diberikan hukuman oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, itu menunjukkan bahwa Allah tidak adil. Demikian yang dikatakan oleh sebagian kecil manusia yang tidak tahu tentang bagaimana aturan yang mestinya difahami dan bagaimana aturan yang mestinya dijalankan. Masa ada orang yang benar sama yang salah didiamkan saja? Kan tidak mungkin. Secara hukum humanisme, kemanusiaan, ada orang yang berbuat baik akan mendapatkan apresiasi, sementara ada orang yang berbuat buruk pun juga akan mendapatkan sanksinya. Hukum dunia mengatakan annahu sujina, dia dipenjara. Apalagi ini hukum yang tatanan peraturannya jauh lebih mulia. Ini berkaitan tentang kehidupan yang kekal, tentang kehidupan yang dari awal sudah diberitakan di dalam Al-Quran. Sehingga begitu datang ilmu lalu kemudian dia mengingkarinya, maka konsekuensi dari pengingkaran ilmu yang sudah datang kepadanya adalah kebodohan. Maka ketika Ibnul Mubarak atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mentafsirkan Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-28, surah Fatir ayat yang ke-28, ketika Allah berfirman mengingatkan kita, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Beliau mengatakan kufiya bil ilmi, dicukupkan dengan ilmu yang didapatkan, ma'luman, sesuatu yang diketahui, wa kufiya bil jahli ightiraran, dan dicukupkan dengan apa yang ketidaktahuannya lalu kemudian dia terbujuk, tertipu. Maka orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, dia akan faham atas apa yang akan dilakukan untuk ke depan. Itulah kenapa kita diwajibkan untuk belajar dari awal sampai akhir, dari buayan sampai
liang lahat. Yang menjadi filosofi kuat dalam kehidupan kita kan satu kata mutiara yang mengingatkan kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sehingga semangat kita untuk belajar itu kan terus ada. Keterkaitan dengan tadi, orang yang punya ilmu maka tentu berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka mereka yang punya ilmu itu jadi tahu apa yang akan dia lakukan untuk ke depan. Sehingga orang yang beriman kepada Allah didasarkan dengan orang yang beriman kepada Allah berdasarkan dengan pengetahuannya, dan pengetahuan yang dia dapatkan diawali dari rasa khauf, dari rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Di materi yang lalu mungkin pernah kita bahas berkaitan tentang rasa takut yang ada pada diri manusia, yang mesti itu adalah bagian dari sifat mulia yang menyertai langkah-langkah kita ke depan, yang kita kenal dengan al-khauf war-roja, yaitu pengharapan dan rasa takut. Rasa takut muncul, ketika dia muncul maka akan melahirkan sifat ketaatan kepada Allah, maka ia akan mengikat diri untuk tidak terjerembab dalam perbuatan dosa. Sehingga sebaliknya, orang yang tidak punya rasa sungkan, orang yang nggak punya rasa malu terhadap Sang Khalik, standarnya Sang Khalik sajalah, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan memperturutkan hawa nafsunya. Orang-orang yang kemudian tidak menjadikan rasa malu sebagai barometer dalam melakukan amalan yang dilakukan. Sehingga ketika ada orang yang sudah tidak punya rasa malu, maka ada kalimat fasna' ma syi'ta, berbuat sak karpe. Sudah, kalau memang kamu nggak malu dengan apa yang kamu lakukan, apa yang menurut kamu mau silahkan lakukan, tetapi ada hal yang perlu nanti kamu hadapi. Dari sebuah konsekuensi pekerjaan kan biasanya di akhir, Pak, baik ataupun buruk itu senantiasa ada di akhir. Maka dua perkara yang tadi kita sebutkan secara garis besar, bahwa manusia diadab sebab karena dia tidak beriman kepada Allah, lalu secara khusus dalam ruang lingkup orang-orang yang beriman kepada Allah, saat ketika dia melakukan kesalahan, maka kesalahan itu pun masih diberikan tenggat waktu untuk dia memperbaikinya dengan cara taubat. Artinya bahwa ketika ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa, kan berarti tidak serta-merta diazab. Dikasih waktu, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ketika dia bertaubat dari dosanya, maka tidak mungkin tidak ada dosa yang tidak diampuni. Nabi kan pernah memberikan penjelasan kepada kita keterkaitan dengan kesempatan besar yang Allah berikan kepada umat beliau, termasuk kita, yang beliau sampaikan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sampai sini Pak standarnya, bahwa Allah tidak mungkin tidak menerima taubat seorang hamba ketika roh belum sampai tenggorokan. Jadi gharghar itu diartikan ma balaghatir ruh al-hulqum. Jadi sebelum sampai ke tenggorokan, maka ketika dia bersimpuh di hadapan Allah lalu kemudian dia bertobat, maka tidak mungkin Allah tidak menerima. Ini yang disebut dengan roja, pengharapan yang senantiasa membumbung tinggi ke langit, bahwa tidak mungkin rahmat Allah itu tertutup untuk hamba-hambanya yang beriman. Coba nanti Bapak Ibu buka tafsir dari awal surah Al-Fatihah yang setiap sholat kita baca, dari dua nama dan sifat yang melekat ada pada Allah, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu diartikan sebagai makna dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi antara kasih dan sayang yang ada pada sifat yang melekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bahwa rahmat Allah kepada orang mukmin itu bersifat mutlaqah. Mutlak itu berarti tidak terbatas. Berbeda dengan kalimat Ar-Rahim yang kemudian
hanya diperuntukkan kepada orang mukmin ketika nanti pada waktunya mereka mendapatkan kasih sayang. Maka di dunia orang mukmin mendapatkan rahmah, maka nanti di akhirat juga Allah memberikan rahmat kepadanya. Masih ingat tentu dalam benak kita bagaimana dulu kita pernah membahas panjang lebar surah Ibrahim ayat yang ke-27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayat itu memberikan penjelasan tentang pertolongan Allah kepada hamba-hambanya, baik ketika berada di dunia maupun di alam barzah dan ketika berada di akhirat. Berada di dunia Allah senantiasa bimbing dalam ketauhidan, istiqomah dalam menjalankan syariat. Ketika berada di alam barzah diberikan kemudahan untuk menghindari dari fitnah kubur, dalam artian dimudahkan, dan nanti di akhirat Allah berikan surganya sebagai bentuk penghargaan dan hadiah yang sudah Allah berikan atas jerih payah dari seorang hambanya ketika hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ta'azakumullah. Lalu secara rinci ada beberapa nas yang kita dapati dari Rasul sallallahu alaihi wasallam keterkaitan dengan sebab azabnya manusia. Artinya Allah memberikan azab itu bukan karena tidak ada sebab. Ada sebab-sebab secara rinci yang ini ada pada pembahasan kita di kalangan internal kaum muslimin. Seperti yang kemudian dikhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua orang yang kemudian sudah dimakamkan, dan ketika Nabi melewati makam itu Nabi mengatakan annahuma yu'adzabani fi qabrihima, dua-duanya sedang diazab, dan Nabi mengetahui itu dan menyampaikan kepada para sahabat. Nabi mengatakan sebab karena dua orang ini diazab, yang satu karena suka adu domba, yang satu karena sebab kencing. Kencingnya sih nggak masalah Pak, karena itu kan bagian dari sifat yang melekat ada pada kita, artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa lepas. Tapi yang dimaksudkan dari kencing ini adalah tidak tuntasnya dia dalam melaksanakan istinja, bahkan mungkin nggak istinja. Jadi setelah buang hajat, ya setelah kencing, ya sudah tidak dibersihkan. Itulah yang menjadi penyebab manusia dalam internal kita ini, ya, dalam internal kaum muslimin. Ini gak dibahas kalau dengan pembahasan orang kafir. Kalau orang kafir malah los amat. Ini pembahasan yang berkaitan tentang umat Islam juga. Kalian itu gak aman-aman amat kalau ternyata banyak pelanggaran yang dilakukan. Bahwa kita yang beriman kepada Allah saja masih dituntun dengan sedemikian rupa sampai dari perkara yang paling kecil ke perkara yang paling besar. Perkara-perkara kecil itu kan dituntun, ya, bagaimana cara istinja, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara makan, cara minum. Dalam Islam itu diajarin semuanya. Pelajaran itu menghantarkan kita untuk menjadi pribadi muslim yang baik, menjadi manusia yang lebih baik. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan ternyata perkara itu yang menyebabkan dulu waktu di dunia si fulan ini dikenal sebagai provokator, tukang kompor, manas-manasin orang. Terjadinya pertikaian di antara dua orang, si A dan si B, terjadinya perceraian suami istri, itu karena ada ulah orang ketiga misalnya. Tadinya keluarganya ayem-ayem aja, tidak ada masalah, tidak ada konflik, karena ada kompor jadi panas. Itu yang kemudian disebut namam. Maka orang yang suka mengadu domba dan dia mati dalam keadaan demikian, ya mati dalam keadaan dosa yang dia bawanya, maka tentu dianggap sebab karena itu. Tapi kalau dia dulu dikenal sebagai pengadu domba, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah, leren, ya sudah tidak mau lagi, lalu kemudian justru perannya adalah menyatukan yang dulu memisahkan. Itu bagian dari taubatnya kepada Allah. Kalau dulu hobi saya biasa misahin orang, sekarang komitmen saya sebagai tanda bahwa saya sudah bertaubat kepada Allah adalah menyatukan kaca yang retak, menyatukan hubungan yang renggang. Begitu dia lakukan, itu berarti tanda taubat dia kepada Allah. Atau minimal diem, minimal tidak melakukan perbuatan dosa yang dulu pernah dilakukan, itu juga merupakan bagian dari
komitmen taubat. Sebagaimana orang yang bertaubat dari dosa air kencingnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis lain, kebanyakan azab yang Allah berikan kepada umatku itu ada pada air kencingnya. Maka mempelajari fikih toharoh bagi umat Islam itu menjadi urgent banget, Pak. Sangat penting untuk kemudian kita pelajari dan kita amalkan, karena dari sanalah bermula. Kita bisa perhatikan, sholat yang kita kerjakan kan harus bersih, ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu termasuk diantaranya air kencing. Lah kalau air kencingnya saja tidak tuntas, maka bagaimana dia akan menjalankan sholat? Maka dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah yang memberikan penjelasan keterkaitan dengan masalah ini. Asyartu yang disampaikan oleh para ulama usul fikih itu menyatakan asyartu itu ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Jadi wudhu ini menjadi syarat atas perkara adanya sholat yang dikerjakan setelahnya. Kalau ini wudhu tidak ada, dia tidak dalam keadaan toharoh, maka tentu sholat tidak bisa dikerjakan. Itu Islam memberikan ajaran yang sempurna kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya saja baik dalam pandangan Allah, tapi juga benar. Benarnya itu dalam pandangan fikih. Jadi ada kata baik dan benar. Baik itu saat ketika dia sholat khusyuk. Baik itu saat ketika dia sholat berapa persen dari yang dia baca itu tahu. Syukur-syukur mulai dari awal sampai akhir dia sudah tahu apa yang dibaca. Itu namanya baik. Benarnya adalah apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan di dalam sholat itu sudah ittiba kepada sholat yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana wudhu yang kita lakukan mestinya arahnya ke ajaran yang pernah disampaikan oleh beliau, lalu kemudian diamalkan oleh kaum muslimin. Di antaranya misal hadis Humran bin Husain, pembantunya Utsman bin Affan, ketika beliau mengatakan terkait dengan testimoni yang beliau lihat langsung bagaimana Utsman bin Affan berwudu. Maka beliau mengatakan, Utsman memerintahkan saya untuk mengambilkan air, lalu kemudian air itu digunakan untuk membersihkan kedua telapak tangan. Berarti kuncinya satu, dari sisi perbuatan wudu yang dikatakan benar adalah satu dengan cara membersihkan kedua telapak tangan 3 kali. Setelah ini dilaksanakan, baru kemudian fa'adkhala Utsmanu yadahu fil ina. Dalam hadis itu, maka kemudian Utsman baru memasukkan tangannya ke bejana, tempat yang disediakan untuk wudu, karena udah ada airnya. Ini artinya bahwa tangan beliau masuk. Ya, kalau bahasa kita dikobok lah ya. Tangan kanan Utsman itu digunakan untuk ngambil air, lalu kemudian secara bersamaan dimasukkan ke dalam mulut dan hidung. Itu cara wudhu sampai selesai lah ya, sampai kemudian beliau membasuh kedua telapak kaki naik ke atas sampai ke mata kaki, sampai kemudian beliau mengatakan wudhu'i hadza nahwa wudhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan kepada Humran, pembantunya, beliau mengatakan bahwa inilah wudhu yang saya kerjakan sebagaimana wudhunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ngeplek. Jadi bukan berdasarkan dengan apa yang kita mau, tetapi apa yang kita tahu lalu kemudian diamalkan, karena itu juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban. Lah kalau wudhunya tidak tuntas, apalagi dari sebelumnya istinja tidak tuntas, ada orang pipis lalu nggak istinja, lah gimana wudhunya? Sah atau tidak, Pak? Ayo rasa. Orang habis kena HIV, hasrat ingin pipis, lalu tenan-tenan pipis, lalu kemudian setelah itu nggak istinja, kemudian wudhu, maka wudhunya sudah dianggap batal, apalagi sholatnya. Maka ini kan keterkaitan, kaitannya dengan syarat. Maka kenapa masuk waktu sholat itu syarat, menghadap kiblat itu syarat, menutup aurat
syarat, muslim syarat, baligh syarat, termasuk suci dari hadas kecil, hadas besar syarat. Begitu syarat ini sudah terpenuhi, maka baru boleh dalam melaksanakan sholat wadu ataupun sholat wajib yang kemudian kita kerjakan. Ini yang menjadi perkara yang kemudian lumrahnya manusia tidak tahu. Maka Rasul mengatakan dari apa yang beliau sampaikan, keumuman berarti kan kebanyakan deh. Kalau keumuman itu berarti banyak dari umat beliau yang belum tuntas bagaimana cara beristinja. Kalau dalam fikih itu kan diajarin bagaimana istinja afdolnya itu pakai batu sama pakai air. Tapi kalau batu dan air itu ternyata menyulitkan, maka cukup pakai air yang biasa digunakan untuk beristinja. Huwal afdol. Tapi kata afdol itu kan keterkaitan karena bisa menghubungkan dan melaksanakan dua perkara, bil ahjar wa bil ma, yaitu dengan batu dan air. Kalau pakai batu tidak mampu karena sulit, karena kemana-mana harus bawa batu, dan tentu maka dengan menggunakan air sudah cukup untuk bisa dikatakan istinja bil ma. Dan ini yang kemudian perkara remeh yang ternyata menjadi pemicu orang diazab ataupun disiksa. Maka kenapa Nabi pada akhirnya sebelum meninggalkan lokasi pekuburan itu beliau menancapkan 2 pelepah daun kurma, kan gitu ya dalam hadisnya ya. Apa kata Nabi? Selama pelepah daun kurma ini basah, maka selama itu pula mereka beristighfar untuk ahlul kubur. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sekelilingnya itu selama dia selama dia hidup, maka selama itu pula beristighfar. Dan itulah yang kemudian kita lihat di pekuburan kaum muslimin ada berbagai macam tanaman. Tapi kalau di Indonesia yang kita kenal adalah pohon kamboja, Pak ya. Pohon kamboja. Sebetulnya mau ditanam pohon apa aja juga nggak masalah. Ya. Mau pakai tanam pohon melati ataupun bunga-bunga yang lain. Intinya tanaman, maka selama tanaman itu masih ada, maka selama itu pula dia akan mendapatkan ya kiriman istighfar dari pohon-pohon yang senantiasa bertasbih dan bertahmid. Kemudian yang kedua atau perkara berikutnya yang manusia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Misal di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang diazab, man yukadzibul kadzibata fatablughul afaq. Artinya betul-betul sudah sampai pada tingkat kebohongan yang menyebabkan atau kedustaan yang menyebabkan merugikan dirinya dan juga orang lain bahkan agamanya. Jadi dusta itu menjadi sebab pemicu azab yang Allah berikan kepada umatnya. Maka Nabi wanti-wanti kepada umatnya, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal halak wa innal halaka yahdi ila annar. Jadi ada dampak-dampak yang kemudian muncul. Ingat, jauhi wahai kalian umatku dari perbuatan dusta, karena kedustaan itu akan menghantarkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu akan menghantarkan kepada kebinasaan, dan kebinasaan itu menghantarkan kepada neraka. Betapa banyak orang rugi sebab karena kedustaan seseorang. Maka kalau ada orang biasa memoles pernyataannya dengan kedustaan, maka ia telah menghantarkan kepada kemaksiatan yang terus dilakukan dari lisannya. Maka di antara dosa maksiat lisan itu adalah berkata bohong terhadap kebenaran. Ya. Walaupun dalam Islam juga tidak semua dijustifikasi, digeneralisasi, dibuat secara umum bahwa semua perkara dusta itu dilarang. Ada beberapa item yang ketika hal itu dilakukan walaupun berdasarkan dengan kebohongan, tapi karena untuk kemaslahatan boleh. Masih ada catatan. Ya misal dalam sebuah hadis yang memang itu juga ada tuntunannya, bagaimana mendamaikan orang yang lagi berselisih. Lalu kemudian beliau ingin melaksanakan rekonsiliasi antara si A dan si B, antara suami istri ataupun antara dua golongan, walaupun sebetulnya komunikasi di antara keduanya gak nyambung. Orang lagi berantem, orang lagi ada masalah, tapi dia datang di tengah-tengah berusaha untuk mendamaikan, tetapi hal yang dia lakukan adalah memoles omongan. Itu kan ada kedustaan.
Ketika hal itu disampaikan, maka ini diantara perkara yang diperbolehkan. Tapi itu kan hanya dalam catatan kecil. Tapi kalau dalam skup umum itu ya secara umum tidak bisa melakukan itu. Maka filosofi yang juga kita tahu, orang yang bohong satu maka akan lahir bohong kedua, ketiga, keempat, kelima, terus begitu. Dan jangan-jangan kalau orang sudah begitu, orang kalau sudah bohong, sudah menjadi kebiasaan berdusta, maka akan menghilangkan kepercayaan yang ada pada orang lain. Ada sebuah cerita bagaimana ketika ada penggembala kambing lalu kemudian ngeprank orang kampung, Pak ya, azibu gitu. Ada serigala yang akan memakan kambing-kambingku. Maka sigap Ahlul Korea datang, penduduk kampung datang karena ingin menolong. Begitu datang, kamu kena prank, serigalanya nggak ada gitu. Dan itu dia lakukan untuk yang pertama, kedua, sampai yang ketiga, Pak. Jadi azibu gitu, ada serigala. Ternyata untuk yang ketiga kalinya juga begitu. Untuk yang ketiga kalinya serigala datang benar dan dia minta tolong benar, tapi ternyata masyarakat sudah tidak percaya. Alah, bohong. Yang kemarin aja kita dikerjain, bilang azibu ada serigala. Taunya nggak ada. Paling ini yang ketiga juga sama, udah tinggalin aja. Habis, Pak. Ya, kambing-kambing itu habis dimakan serigala. Maka cerita itu yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang suka itu kan menjadi kegemaran ya. Menjadi kegemaran orang yang biasa berdusta, baik itu di depan keluarga termasuk di depan istri ataupun di hadapan anak-anak, itu juga akan menimbulkan apa? Degradasi moral bagi seorang suami di hadapan istrinya. Kalau dia sudah dikenal bohong, apa yang diucapkan oleh suaminya gak akan bisa dipercaya. Sebegitu juga sebaliknya. Maka membangun hubungan yang baik di antara keduanya, di antaranya adalah dengan mempertahankan kejujuran dalam hal komunikasi dan perbuatan. Jujur saja walaupun itu pahit. Maka kejujuran kan identik dengan kebenaran, Pak. Maka kata Nabi, qulil haqqa walau kana murran. Karena yang namanya hak itu memang sebanding lurus dengan jujur. Kejujuran itu yang kemudian perlu untuk dipertahankan walaupun memang pahit, Pak. Dimarah, dicaci, dimaki, mungkin direndahkan, tapi paling tidak ketika kita menyampaikan fakta yang betul yang sudah terjadi dan memang itu salah kita, ya tidak masalah. Bisa jadi orang nyalah-nyalahin kita, bodoh-bodohin kita, itu sebagai bagian dari refleksi untuk kita supaya ke depan jauh lebih baik. Waktu itu memang betul-betul panas, Pak, pahit, karena betul-betul dijatuhkan, betul-betul direndahkan. Tapi bisa jadi hikmah dibalik orang merendahkan, sebab karena kita sudah berkata jujur, itu menjadikan pelajaran yang sangat berarti untuk kita. Itu jadi jangan sampai ada orang takut dicaci, ada orang takut dimarahi, lalu kemudian mengusung apa yang disampaikannya dengan kebohongan. Itu parah, Pak. Maka berbohong itu termasuk daripada dosa besar. Kalau tidak masuk dalam kategori dosa besar, maka tidak mungkin Nabi mengatakan iyyakum wal kadziba dan seterusnya, seperti tadi yang kita bahas. Jujur saja. Maka jujur itu yang akan menghantarkan kepada kemujuran. Maka orang jujur itu biasanya mendapatkan amanah seperti Nabi yang sudah betul-betul memberikan qudwah kepada kita. Bagaimana beliau jujur, lalu kemudian beliau dikenal di kalangan kaum Quraisy sebagai Al-Amin. Maka begitu beliau dagang, membawa niaga, ya dagangannya Bunda Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra pun hanya bermodalkan kepercayaan. Nabi itu hanya modal kepercayaan dan kepiawaian dalam berdagang. Maka beliau mendagangkan apa yang beliau yang mendapatkan titipan dari Bunda Khadijah, baik itu entah ke negeri Yaman ataupun ke negeri Syam. Pulang modalnya ada, untungnya bertambah. Karena itulah yang kemudian kita dapati pada umat ini, bagaimana kebohongan itu sudah menjadi bagian dari bumbu obrolan, bumbu omongan. Jadi omongan itu kalau nggak ditambah dengan kebohongan itu kayak seperti tidak sedap. Padahal ketika omongan itu diketahui di kemudian hari nggak jujur, Pak, maka ini sudah menghilangkan kepercayaan dikit demi sedikit.
maka menjaga integritas diri dengan apa yang kita katakan itu adalah merupakan bagian dari menjaga izzatun nafsi, menjaga harga diri. Penting banget Pak. Menjaga harga diri di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk itu sebuah konsekuensi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian dalam sebuah hadis lain yang juga kita dapatkan, wa ta'dzibu man yaqra'ul qur'ana tsumma yanamu anhu bil-lail wa la ya'malu bihi bin-nahar. Sampai perkara yang ini juga merupakan bagian dari peringatan Pak. Ada orang yang kemudian diazab berkaitan dengan orang yang membaca Quran, lalu kemudian di malam harinya dia tidur dan kemudian dia tidak mengamalkan Qurannya itu di siang hari. Wih jajale Pak. Ini bukan nakut-nakutin, tetapi ini bagian dari kontrol kepada kita bahwa jangan sampai kita ini lari dari Al-Quran. Jadikan Quran sebagai panduan, maka selamat hidup kita. Maka maksud dari hadis ini begitu Pak. Banyak orang yang kemudian tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai kaidah hukum. Jadi justru malah yang dijadikan sebagai pijakan hukum itu adalah hukum buatan manusia yang kemudian disebut dengan taghut, hukum yang disebut buatan manusia. Maka kalau ada skala prioritas, hukum Allah itu di atas segalanya, baru kemudian hukum-hukum yang dibuat oleh manusia untuk kemudian disinkronkan dengan hukum yang sudah datangnya dari Allah. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kadzibun. Di ayat lain faulaika humul kafirun. Kafir itu diartikan mengingkari atas ketetapan yang secara nas sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hukum itu kan kaitannya untuk mengikat. Kata hakam itu diartikan sesuatu yang dihukumi, ditetapkan atas apa yang dilakukan, itu namanya hukum. Maka begitu orang yang dikaitkan pada pembahasan ini, sebab ada orang yang diazab sebab karena kaitannya dengan orang yang membaca Quran, tapi kemudian Quran itu tidak dijadikan panduan sehingga malam harinya dia tidur, dalam artian tidak beribadah, lalu kemudian siang harinya tidak mengamalkan. Maka maksud dari pernyataan ini adalah Quran bukan hanya sekedar bacaan, walaupun di hadis yang lain kita dimotivasi dengan motivasi untuk terus membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca akan mendatangkan berapa kebaikan Pak? 10 kebaikan. Itu kan motivasi untuk membaca. Tapi Islam juga memberikan tuntunan jangan hanya membaca doang. Mujarradul qiraah faqat la takfi. Kalau hanya sekedar baca doang nggak cukup. Orang itu Quran bukan koran. Quran itu tuntunan. Kita hanya sekedar membaca, maka itu akan mendapatkan satu keuntungan saja. 3 keuntungan berikutnya hilang. Maka perlu untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran agar apa yang Allah sampaikan di situ memberikan wejangan kepada kita. Banyak pelajaran yang berarti kalau kita mau membedah ayat-ayat Al-Quran ayat per ayat. Kalau kita istiqomah, kunci sukses itu kan istiqomah. Justru sebaliknya, kegagalan kita itu kan karena tidak istiqomah Pak. Padahal kalau kita berandai-andai ya, ini artinya mengazamkan diri di masa yang akan datang. Sehari baca 1 ayat saja, berarti untuk kurun waktu 2-3 tahun sebetulnya sudah selesai membaca tafsir. Kalau ini kemudian secara istiqomah, tapi kan kadang hanya semangat di awal, tapi pada akhirnya terus luntur di tengah jalan, balik lagi, ngulang lagi. Karena sifat manusia yang lalai yang pada akhirnya kita sampai hari ini belum paham banyak terhadap isi yang ada di dalam Al-Quran. Bacanya iya, ditarget 1 bulan selesai, ya 1 bulan selesai, itu istiqomah dan itu baik Pak. Maka kebaikan itu kan perlu ditingkatkan untuk bisa sampai pada level di atas, yaitu tadabbur wal amal. Jadi interaksi Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran yang paling tinggi itu adalah dengan mengamalkannya. Itu tingkatan paling tinggi Pak. Kalau muamalah kita dengan Al-Quran sampai hari ini hanya sekedar membaca, itu berarti baru interaksi level 1 ya, level 1. Level 2 nya itu membaca artinya, level 3 membaca tafsirnya, mentadaburi, baru level keempat itu mentadaburi ataupun mengamalkan isi Al-Quran. Jadi amal itu adalah bagian dari
perkara yang tidak terpisahkan dari sifat orang mukmin yang senantiasa mempersiapkan untuk hari keberangkatannya. Lalu kemudian wa ta'dibuz zunati waz zawani, di mana manusia juga diadab sebab karena perbuatan zina. Ya, baik itu yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Perzinahan adalah perkara yang di zaman fitnah sekarang sudah menyebar di mana-mana dan itu dianggap sebagai fenomena biasa. Jadi perzinahan itu sesuatu yang sudah dianggap lumrah, Pak. Terjadinya hubungan gelap, dalam artian hubungan yang tidak sah dalam pandangan Islam, itu sudah dianggap perkara biasa, terutama di kalangan anak muda. Dan ini fenomena yang menyedihkan ada di hadapan mata kita, Bapak. Kalau dulu ada orang yang pernah meneliti di tahun 2017, beliau meneliti di kota-kota besar bahwa survei yang beliau lakukan untuk bisa menulis buku itu, dari 10 anak perempuan yang ditanya, itu hanya tinggal 1 yang tidak perawan. Berarti 9 itu sudah pernah melakukan hubungan free sex atau hubungan pranikah, bahasanya begitu. Jadi hubungan yang dilakukan pranikah ataupun free sex dilakukan kalangan muda itu sesuatu yang sudah lumrah terjadi di antara mereka. Apakah kemudian itu bisa ditolerir? Jangankan kok 9, 1 aja Islam tidak pernah mentolerir terhadap perbuatan maksiat. Maka tugas kita sebetulnya sebagai orang tua untuk memprotek bagaimana supaya itu tidak terjadi sampai ada pada keluarga kita. Walaupun kondisi secara umum dari keluarga muslim sudah melakukan apa yang kemudian disebut dengan perbuatan yang disebutkan di sini. Nah, ini yang kemudian di antara perbuatan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari 7 perkara yang merusak. Ketika Nabi mengatakan istanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang merusak. Di antaranya adalah az-zina. Ya, di antaranya adalah perbuatan zina. Dan perbuatan-perbuatan yang kemudian disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang lainnya adalah aklur riba kama syahadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil barzah, yaitu azab yang Allah berikan kepada pemakan riba. Ya, harta riba itu adalah harta yang tidak berkah. Jadi siapa orang yang mendapatkan harta dari ribanya, maka Allah cabut nilai keberkahannya, walaupun secara keuntungan duniawi mungkin didapatkan. Dan berbagai macam banyak, ya, berbagai macam ragam azab yang kemudian bisa menyebabkan potensi orang itu mendapatkannya. Jadi ini hanya beberapa contoh. Ada banyak hal yang kemudian perlu disebutkan oleh kita masing-masing agar ada kehati-hatian. Oh, ternyata perbuatan ini adalah perbuatan yang bisa jadi Allah akan mengadab saya ketika nanti berada di alam barzah. Ada hak orang lain yang tertanggung di kita, lalu kemudian belum kita tunaikan. Bisa jadi itu adalah merupakan bagian dari azab. Kalau kemudian kita mengedepankan ar-raja wal khauf sebagai bagian dari kehidupan kita, maka mudah-mudahan ada kehati-hatian. Jadi urip iki ngati-ngati, Pak. Apa yang dia lakukan itu senantiasa dipikirkan, dan ketika sudah dipikirkan menimbulkan kemaslahatan, dia kerjakan. Dan ketika yang akan dia lakukan menimbulkan kemudaratan, dia jauhi. Itu yang disebut dengan orang yang menggunakan akal sebagai panduan. Maka kenapa Allah katakan afala ta'qilun? Apa kamu itu enggak mikir gitu ya? Apakah kamu itu enggak punya akal? Afala tatadabbarun? Hal-hal yang demikian adalah perkara yang menyebabkan manusia menjadikan dirinya terhempas kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah tidak berbicara lagi tentang kezaliman. Ini tidak ada yang dizalimi. Maka ketika Allah mengatakan wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid di dalam surah Fussilat, tidaklah Tuhanmu itu menzalimi terhadap hamba-hambanya, itu bagian dari apa? Berita yang sudah disampaikan di awal bahwa tidak ada yang diazab oleh Allah atas ketidakadilan. Justru itu bentuk keadilan Allah untuk memberikan rasa aman kepada mereka yang sudah dari awal menjalankan ketaatan. Maka tadi narasi yang kita bangun di awal, kalau tidak ada nikmat dan tidak ada azab di alam barzah, maka di dunia tidak ada beda antara orang soleh dengan orang toleh.
Antara orang yang berangkat ke masjid dengan orang yang berangkat ke diskotik nggak ada beda kalau ternyata tidak ada konsekuensinya. Itulah yang kemudian nikmat dan azab baik itu di alam barzah maupun di alam akhirat sebuah keniscayaan yang akan dirasakan, hanya tinggal diimani dan kemudian dipraktekkan. Sehingga perkara-perkara yang menyebabkan orang terselamatkan dari azab kubur itu ya berarti menjauhkan sebab. Jadi semua perkara yang menyebabkan orang itu diazab ya jauhi. Logika sederhananya begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana saya menghindarkan diri dari azab Allah? Ya beriman. Dan ketika kita sudah beriman kepada Allah, bagaimana keimanan saya ini tidak berkurang, terus bertambah sehingga bisa mengawal saya. Maka perkuat keimanan itu dengan amalan-amalan soleh, sehingga kalau orang sibuk dalam melakukan amal soleh maka dia tidak akan sibuk dalam melakukan amal maksiat. Manusia kan gitu Pak J. Orang kalau sudah sibuk dengan ketaatan maka dia akan abai dengan kemaksiatan. Orang kober lah bahasanya kita. Tapi kalau ada orang sudah sibuk dengan kemaksiatan maka dia nggak akan lari kepada ketaatan. Maka menyibukkan diri dalam ketaatan bagian dari menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Berzikir kepada Allah adalah bagian juga dari pengawal yang kemudian menghantarkan kita kepada kewaspadaan, bahwa tidak mungkin ada orang ingat kepada Allah lalu bermaksiat di waktu itu. Maka begitu kita lalai yang kita ucapkan kan astagfirullah, ya Allah. Mungkin ada hak yang kemudian terlalaikan, ada beberapa kewajiban yang belum kita laksanakan, maka istighfar itu sebagai kafarah, sebagai pengganti dari dosa kita. Maka tadi itu, jadi perkara yang menyebabkan kita diselamatkan dari azab Allah itu yang menjauhkan dari perkara-perkara yang menyebabkan azab itu datang. Kemudian yang kedua, ini sebagai bagian muhasabah Pak, di akhir dari pertemuan kita. Untuk bisa mengontrol apa yang kita akan lakukan ke depan, maka jangan sungkan-sungkan untuk melakukan treatment yang mungkin bisa kita lakukan bengi setiap malam. Ini treatment Pak. Jadi yang diajarkan ya di dalam buku ini, misal di dalam buku Al-Bahru Ar-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, Ahmad Farid memberikan gini treatmentnya. Seseorang itu kalau sebelum tidur muhasabah dirinya. Jadi duduk, duduk merenung, lalu kemudian flashback kembali, nggak usah jauh-jauh, di hari itu saja, mulai dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur tadi itu. Lalu kemudian melihat apa yang dia sudah lakukan yang menyebabkan kerugian amal. Lalu kemudian juga apa yang menyebabkan ada keuntungan dalam beramal. Jadi ini berbicara untung rugi, ya kayak orang dagang lah Pak. Kalau jenengan sebagai seorang pedagang itu biasanya selalu mengevaluasi neraca. Ini untung, ini rugi, kenapa kok bisa untung, kenapa bisa rugi. Itu selalu ada evaluasi dari buku pembukuannya. Mestinya kita juga ada buku pembukuan amal. Hari ini dicatat bangun tidur itu ngapain aja, aktivitas apa yang sudah kita kerjakan. Kalau hari ini sudah melakukan banyak aktivitas kebaikan, dan kebaikan itu ditulis walaupun secara tidak formal pakai ditulis ditulis di atas kertas, tapi paling tidak kan karena baru terjadi di hari itu, masa kita nggak ingat. Maka begitu hari itu di catatan kita sudah ada, kita bisa mengevaluasi bahwa ternyata kalau ada ruginya, ya berarti yujaddidulahu taubatan, dia memperbaharui taubatnya kepada Allah, bahwa ternyata banyak dosanya daripada ya taatnya, atau paling tidak banyak lalainya daripada ingatnya. Cukup hanya dikatakan sampai pada kelalaian saja Pak. Mungkin dan mudah-mudahan tidak melakukan dosa besar, tapi ada dosa-dosa kecil yang mungkin dilakukan di hari itu. Maka setelah dia menemukan ada potensi kerugian dalam amalnya, yang dia lakukan adalah beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu baru kemudian dia tidur. Apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah kalau dia bangun, maka dia bangun siap untuk menatap masa depannya di hari itu dengan riang gembira, masruron, bahagia, karena diberi kesempatan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau ternyata di malam itu dia mati, maka matinya dalam keadaan taubat. Jangan penak tenan Pak.
Maka ada perkara-perkara baik yang bisa kita lakukan untuk tidak diabaikan. Apa itu? Wudu sebelum tidur. Ya, kalau ternyata di malam itu belum baca surah Tabarok, ya diselesaikan baca Tabaroknya. Kan ada hadis yang mengatakan begitu, Pak. Ya, dari Abu Umar bin Abdul Bar secara sahih datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, hatta ghufira lahu, yakni tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa yunajji min adzabil qabri. Maka bukan hanya saja Allah ampuni dosanya, tapi juga Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Maka PR kita jangan tidur kalau belum baca surah Al-Mulk ataupun surah Tabarok awal dari juz 29. Jadi dibaca saja, syukur-syukur dihafal gitu kan. Kalau tiap malam kita baca, mudah-mudahan ngapalnya cepat. Nah, ini diantara dalil yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa ternyata ada treatment yang perlu kita lakukan, yaitu ada hal rutin yang bisa kita laksanakan, yaitu dengan cara duduk sesaat lalu kemudian merenung dan berpikir terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa sebelum kita tidur sudah dalam keadaan suci, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Sebelumnya itu juga kalau sudah baca surah Tabarak ba'da maghrib, ya berarti sudah selesai PR-nya. Jadi mungkin ba'da maghrib baca Tabarok ataupun ba'da isya, nanti sebelum tidur baru sholat 2 rakaat ataupun sholat witir sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi diantara wasiat Rasul kepada Abu Hurairah itu adalah diantaranya adalah sholat witir sebelum tidur. Nah, ini yang kemudian juga bisa kita amalkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, ya, yang berkaitan tentang keutamaan membaca surah Al-Mulk ataupun surah Tabarok yang itu mampu menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Kalau kita sudah selamat dari azab kubur, mudah-mudahan juga selamat dari azab akhirat. Jadi ini mudah-mudahan oleh-oleh yang bisa kita bawa, ya, kita bawa pulang untuk kemudian nanti kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah hiruk pikuk hari kiamat, ya, pada poin yang ke-25 ataupun pelajaran yang ke-25. Bila ada khilaf mohon dimaafkan, dan mari kita sempurnakan majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.